Hai anak-anak, jumpa lagi dengan Ibu Bernadette dalam mata pelajaran Pendidikan Lingkungan Hidup. Anak-anak, apa kabar untuk kita semua? Semoga dalam keadaan baik dan sehat ya. Anak-anak, minggu ini kita sudah masuk pada materi bab 3, yaitu habitat tumbuhan dan hewan. Habitat merupakan tempat suatu makhluk hidup yang tinggal dan berkembang biak. Habitat terdiri 4 bagian, yaitu pertama, habitat gurun, kedua, habitat padang rumput, ketiga, habitat hutan tropis, dan yang keempat adalah habitat air. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang habitat gurun dan habitat padang rumput. Pertama, habitat padang gurun. Gurun adalah daerah yang sangat kering dan jarang hujan. Pada siang hari, matahari sangat terik dan sangat panas. Sebaliknya, pada malam hari sangat dingin. Tumbuhan yang banyak ditemukan adalah tumbuhan xerophyt, yang dimana tumbuhan ini dapat hidup di lingkungan yang sangat kering atau sedikit air. Ciri-ciri tumbuhan xerophyt sebagai berikut. Pertama, berdaun kecil atau tidak berdaun. Kedua, berakar panjang. Ketiga, batangnya berdaging untuk menyimpan air, atau lebih kita kenal sebagai sukulenta. Kaktus adalah contoh tanaman xerophyt. Daunnya berbentuk duri atau seperti jarum, sehingga permukaannya lebih kecil. Nah, anak-anak, dengan permukaan kecil itulah kaktus dapat mengurangi air, sehingga tanaman tetap tumbuh. Pernahkah kalian melihat unta? Unta hidup di gurun. Hanya beberapa jenis hewan saja dan tumbuhan yang dapat hidup di gurun. Unta juga memiliki bulu mata yang sangat panjang, di mana berfungsi untuk menghalangi cahaya matahari dan untuk menghalangi pasir agar tidak masuk ke dalam mata. Kaki unta juga sangat panjang, di mana berfungsi untuk menopang badannya agar tidak jatuh dan agak jauh dari tanah yang sangat panas. Yang paling menarik dari unta adalah punggungnya, di mana di punggungnya tersebut ada punuk yang berisi lemak, yang di mana lemak tersebut tempat cadangan makanan, sehingga unta pun dapat bertahan hidup meskipun beberapa hari tidak makan maupun tidak minum. Nah, anak-anak, tumbuhan dan hewan yang hidup di padang gurun itu adalah kaktus dan unta. Bagian kedua, habitat rumput. Habitat darat yang didominasi rerumputan dan sedikit tumbuhan kayu atau semak adalah padang rumput, yang dimana dia dapat menerima curah hujan yang cukup untuk mendukung pertumbuhan rumput dan tanaman lainnya. Habitat padang rumput itu sendiri dikenal sebagai padang rumput yang sangat luas, di mana dia memiliki ciri-ciri berikut ini. Pertama, terdapat di daerah iklim tropis dan subtropis. Kedua, didominasi oleh tumbuhan yang berumput. Ketiga, memiliki jenis tanaman yang khas. Keempat, menjadi habitat berbagai jenis hewan. Nah, dari ciri-ciri tersebut, kita dapat mengetahui habitat padang rumput yang terbagi menjadi 4 jenis. Semua jenisnya dapat ditemukan di berbagai belahan dunia. Nah, untuk itu anak-anak, berikut penjelasan tentang jenis-jenis ekosistem pada habitat padang rumput. Bagian A, savana. Savana atau sabana merupakan suatu bioma. Kenampakan ini anak-anak biasanya kita lihat di wilayah beriklim tropis seperti Asia, Afrika, Amerika, dan Australia. Kendati demikian anak-anak, wilayah ini juga berkembang di iklim subtropis. Bagian B adalah stepa. Anak-anak, stepa merupakan kenampakan atau padang rumput semi gurun.
Dikenal sebagai semi gurun karena wilayah tersebut dipenuhi oleh rumput yang sangat halus tanpa pepohonan. Umumnya anak-anak, rumput pada stepa berupa rumput-rumput yang sangat pendek yang warnanya hampir mirip dengan tanah. C. Tundra. Pada rumput tundra ini biasanya terdapat di wilayah daratan tinggi, misalnya puncak gunung. Nah, anak-anak, di daerah tundra ini menanam pohon sangat sulit. Mengapa? Karena tanaman pohon sulit bertumbuh di daerah tundra, sebab wilayahnya ini memiliki iklim yang sangat dingin, sehingga akan menghambat laju tumbuh kembangnya tumbuhan. Ada beberapa jenis rumput di wilayah tundra, yakni tanaman berkayu pendek, lumut, dan rumput. Bagian D. Prairie. Anak-anak, prairie terletak di wilayah tanah yang berstruktur datar, landai, hingga berbukit. Wilayah ini memiliki rumput yang sangat tinggi dan curah hujan yang cukup rendah. Kita bisa melihat prairie ini di berbagai benua, kecuali Antartika yang iklimnya sangat dingin. Nah, anak-anak, habitat padang gurun dan padang rumput merupakan dua habitat yang ekosistemnya sangat dibutuhkan alam, baik dari jenisnya maupun dari fungsinya. Untuk itu, kita sebagai manusia tetap melestarikannya. Selain melestarikan, kita perlu menjaga supaya ekosistem yang ada di padang gurun maupun di padang rumput dapat bertahan lama. Nah, anak-anak, demikianlah materi kita pada hari ini tentang habitat gurun dan padang rumput. Minggu depan kita akan melanjutkan tentang habitat hutan tropis dan habitat air. Terima kasih, sampai jumpa kembali.